Tidak semua kegiatan di Studio Alam Inspirasi Prabu ini harus dituangkan dalam bentuk video. Tapi hari ini sesuatu yang sangat istimewa, karena di Studio Alam Inspirasi Prabu saya kedatangan seseorang yang saya tunggu-tunggu, seseorang yang sangat energik. Beliau ini seorang konsultan hukum, praktisi hukum yang sangat punya nama, juga aktif di sosial, tetapi juga beliau ini orang yang bergerak di bidang organisasi profesi. Ya, terima kasih Mas Tata. S1 ya di Universitas Udayana, S2 program hukum bisnis di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini saya masih dalam rangka menjalani pendidikan tingkat S3 tentang kegiatan banyak di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Jadi saya mulai di Nahdlatul Ulama sejak tahun 2002, di mana saya sebagai wakil ketua Tanfidiyah di pengurus cabang Kota Denpasar, NU cabang Kota Denpasar. 2005 saya sebagai wakil Tanfid di PWNU, pengurus wilayah NU Bali sampai dengan 2015. Kemudian saya juga sebagai saat ini di Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Denpasar. Waduh. Ya. 5 tahun yang lalu saya bergabung di organisasi Masyarakat Patriot Garuda Nusantara, organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Nuril Arifin Hussein, yang diawali dahulu namanya adalah Pasukan Berani Mati, membela Gus Dur ketika Gus Dur dilengsarkan oleh Amin Rais. Jadi dari Pasukan Berani Mati berubah nama karena didaftarkan di SK pendiriannya di Notaris akte pendirian dan didaftarkan di SK Kemenkumham. Namanya sekarang Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara. Ya, 3 tahun yang lalu saya menjabat sebagai ketua Patriot Garuda Nusantara untuk wilayah Bali. Waduh, ini adik saya ini luar biasa. Jadi militan sekali di prinsipnya ya, luar biasa nih. Mudah-mudahan ayahanda juga tonton ini, ayahanda mohon restu siaran Anda sama Adinda ini. Cakap-cakap lah sebenarnya ini ya, tidak sesuatu yang media siaran tidak, tapi ini live streaming cakap-cakap sore. Kebetulan Adinda ada sekitar studio, tak suruh mampir, lama tak jumpa, kangen juga saya. Nah akhirnya kita jumpa. Adik, ceritanya gimana tuh Dik menjadi senator itu Dik? Ya, jadi begini, saya sebenarnya tidak ada tujuan atau ekspektasi sebagai anggota dewan. Saya memang memfokuskan diri di bidang profesi saya sebagai advokat atau pengacara. Di satu sisi saya ingin mengabdikan kemampuan saya, ilmu saya itu untuk masyarakat yang ada di Kota Denpasar tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau golongan tertentu. Jadi semua kita bela ketika mendapat permasalahan hukum gitu. Jadi itu awalnya ya. Nah kami mendengar ini adik sekarang Adinda ini lebih sering membela kaum minoritas ya, bahkan gratis ya. Siap. Nah itu ceritanya gimana tadi? Ya, jadi gini, saya sejak 98 itu sudah berpraktek, jadi praktis mungkin sekitar 25 tahun ya. Saya bekerja awal-awal itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tanpa melihat lingkungan masyarakat. Memang kalau dilihat dari kacamata kasat mata, income besar, hasilnya besar, tapi dinikmatin hanya untuk sendiri. Kenyataannya tidak ada kepuasan batin dengan perjalanan saya seperti itu. Sehingga setelah 20 tahun saya mencoba untuk bergaul lagi dengan masyarakat yang dahulu sewaktu saya masih di sekolah itu berinteraksi ya. Jadi kawan-kawan saya, masyarakat terutama ketika saya sudah bergabung di organisasi Patriot Garuda Nusantara,
kita memikirkan masyarakat lingkungan kita. Di situ saya lebih ada kepuasan batin, di mana minimal ketika kita berkumpul, masyarakat ada permasalahan apa, kita sharing, ikut mendengarkan, sekalipun kita belum bisa memecahkan persoalan mereka, tetapi mereka didengarkan saja, mereka sudah merasa ada kenyamanan. Nah, itu yang saya temukan dan saya dapatkan selama saya berkecimpung di organisasi sosial ini. Jadi dasarnya memang awalnya berbasis sosial ya. Nah, memang Ade Daniar ini dari keluarga kami yang sangat peduli dengan gerakan sosial masyarakat yang sekarang dikenal dengan ekonomi baru sosial bisnis. Jadi kayaknya kebawa nih, kebawa nih jiwanya ya. Adinda, kantor di sini apa namanya ya, kantor hukumnya? Jadi saya dari awal saya mendirikan awal sebelum saya mendirikan kantor ya, saya sempat magang 2 tahun di senior saya, Bapak Rizal Diwatuti, sudah almarhum di Jalan Pulau Sailus. 2 tahun saya magang di tempat beliau. Sebelum saya wisuda saya sudah magang, sehingga pada tahun 99 saya mendirikan sendiri kantor namanya DNA Law Office. Waktu itu saya berdua dengan rekan saya Dewa Agus Satria Wijaya. Jadi DNA itu Daniar dan Agus. Kemudian berjalan 2 tahun itu saya akhirnya mendirikan sendiri namanya Daniar and Associate. Nah, itu perjalanan sampai dengan tahun 2014 saya diajak bergabung oleh rekan saya Pak Rifan, di kantor Austrindo Law Office. Saya di sana sebagai partner lawyer. Kemudian tahun 2019 saya mendirikan kantor penasihat hukum Bumi Nusantara bersamaan dengan saya mengemban amanah selaku Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kota Denpasar. Oh, di situ ya, luar biasa kiprahnya. Menurut Mas Daniar nih sekarang di bidang hukum, terutama di Bali khususnya, era-era belakangan ini, apa sih yang kira-kira menjadi sebuah hal yang tren nih? Yang banyak ya teman-teman yang pengguna itu banyak masuk tersangkut kasus itu, sehingga sebenarnya pengguna itu adalah korban peredaran narkoba. Jadi bisa mungkin ya kita jangan justru membuat dia terjebak ke dalam permasalahan yang lebih besar. Ketika dia terjerumus dalam menggunakan narkoba, sebaiknya ya kita bantu untuk mengembalikan dia menjadi orang yang normal, tidak ketergantungan. Jadi kalau dihukum sampai bertahun-tahun di LP justru semakin berat dia ininya. Nah, kemudian ada kasus-kasus lainnya ya, yang selama ini kita tangani, banyak di permasalahan penipuan, penggelapan, banyak pinjol, kasus pinjol yang dikejar-kejar terus sama padahal sudah melunasin, sudah ada buktinya, tapi nggak tahu karena data itu disebarluaskan, sehingga ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan, mengganggu, mengintimidasi pihak nasabah ini. Ada kasus-kasus penganiayaan, itu ada yang berat, ada yang ringan, terkaitan dengan mungkin orang minum minuman keras, ya kan? Miras itu jadi lepas kontrol. Itu yang banyak terjadi. Wah, ini kalau cara bicaranya kayak gini udah cocok jadi senator ini, insya Allah nih. Oh iya, tadi pertanyaannya Mas Nata, kenapa kok? Betul. Itu belum saya jawab. Betul itu. Jadi, saya ingatkan tadi itu. Jadi sebenarnya orang yang sudah punya rencana dan program ingin duduk dan maju dalam pemilu itu kan biasanya 3 tahun, 2 tahun sudah mempersiapkan diri ya. Ternyata adalah anggota dari Lembaga Pemenangan Pemilu LPP ya. Nah, dia mengatakan di Denpasar ini sudah 15 tahun, sudah 3 periode kurang lebih, itu tidak ada representasi
bagi representasi. masyarakat Ya. dari warga Nahdliyin. Mhm. Padahal kalau kita lihat warga Nahdliyin di Kota Denpasar ya cukup besar jumlahnya Mhm. ya. Sehingga kemana aspirasi itu diberikan? Kita runut ke belakang. Padahal kalau khususnya kami di Nahdlatul Ulama banyak hal-hal yang tentunya harus dirembukkan, dimusyawarahkan. Khususnya kalau di NU itu adalah organisasi ulama di mana para kiai-kiai NU ini Mhm. yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Nahdliyin kan gitu. Ya. Sehingga komunikasi itu tidak tersampaikan di tingkat perwakilan daerah. Hmm. Dari situ saya terpanggil lah. Sungguh sangat memiliki integritas yang tinggi dalam menjunjung kepentingan umat. Siap. Terima kasih buat Chef Raden Alid, sahabat saya yang juga menonton acara kita kali ini. Bisa kasih komentar juga, bantu di sana bertanya, karena saudara kita ini juga mewakili daripada umat Nahdliyin yang ada di Bali khususnya lagi Denpasar Selatan ini beliau ya. Jadi kita beruntung ada seorang praktisi, lawyers yang peduli dengan banyak umat, terutama kalangan yang terzolimi. Sekarang sudah terfokuskan di bidang yang lebih tinggi lagi, yaitu ke legislatif. Mudah-mudahan insya Allah jalannya lebih mulus ya. Tapi ngomong-ngomong nih sekarang Mas Daniel ngajak beberapa kawan ya untuk main ke studio Alam Inspirasi Prabu untuk ngeteh sore ya bersama Blesti. Nah ini ada Mas siapa ya Mas? Silakan Mas. Gus Yadi atau Bocah Angon. Wah bocah. Cerita dikit Mas, kok gimana cerita jadi dari Gus Yadi jadi Bocah Angon itu gimana ceritanya coba? Saya ketika mengawal Gus Dur Wah Betul. ini bicara tentang pluralisme, ya. maka dikenal dengan Bocah Angon, Sering Angon. Dah gitu ya. Bagaimana pluralisme, kebersamaan kita untuk membangun bangsa, menjaga bangsa. Haha. Ketika itu, kalau saya juga orang Pondokan, panggilannya itu kan anak bagus, padahal saya anak bagus banget. Terus, karena di Bali, Ya ya ya. saya mencari seorang tokoh. Hmm. Tokoh yang mana saya harus tahu latar belakang. Mhm. Siapa yang saya ajak? Karena masyarakat di Bali sini, masyarakat Indonesia ya, khususnya di Bali, itu kan bicara tentang hukum itu sangat menakutkan. Iya. Ketika ada masalah terjerat dengan hukum dan ketakutan, bisa bunuh diri dulu sebelum dihadapi. Saya cari figur yang saya ketahui adalah putra dari seorang tokoh NU yang di Denpasar itu Pak, di Bali ya, tapi di Denpasar dikenal Pak Yuki. Iya. Ayah saya itu. Ayahnya beliau Iya. dari yang tua sampai yang muda masih tahu beliau. Iya, Karena betul. sejarah bagaimana beliau bermasyarakat sangat sangat dikenal, dikenal sampai saat ini. Betul. Dan putranya pasti tidak jauh dari itu. Iya. Maka kita ajaklah beliau berjuang untuk bangsa ini. Luar biasa nih saya. Banyak sekali orang masyarakat kecil yang ketika berhadapan hukum Mhm. kita ketakutan. Mhm. Beliau saya pelajari, saya ajak bergabung dan setuju. Hmm. Maka saat ini hukum juga menjadi momok ketakutan dari masyarakat, Mhm. menjadi satu solusi ketika punya masalah. Siapa kan ya Haji Daniel Tisa Songko ini, saya bilang. Benar. Nah, ketika ini apakah hanya berjalan di bantuan hukum di masyarakat saja? Oh, tidak. Dia harus juga punya satu kekuatan di negara ini, di bangsa ini, di Denpasar nih. Majulah beliau jadi anggota legislatif dan saya setuju. Iya. Karena banyak sekali kerangka hukum yang ketika legislatif atau eksekutif tidak setuju, maka kita juga akan berat juga. Majulah dia. Hmm. Ya, saya minta juga masyarakat bahwa ini kita bukan bicara tentang partai, tapi figur, ketokohan, dan Betul. apa yang telah dilakukan dan sampai saat ini dilakukan, ini sudah melihat dan sudah terbukti ketika seorang anak pengusaha kecil, pengusaha rumah tangga kecil dihajar oleh pengusaha besar, dilaporkan ke kepolisian, menangis, didenda sampai puluhan juta rupiah, padahal penghasilan bersihnya per bulan cuma 300.000, didenda ada ratusan juta. Maju dan kita menangkan, memenangkan masyarakat, bukan hanya menangkan satu agama, memenangkan semua agama, masyarakat harus dibantu.
Saya yakin. Luar Misalnya biasa. Desa Songko, saya akan kawal. Mudah-mudahan menang. Dan sangat Insya restu Allah. dari masyarakat. Insya Allah. Ayo kita bantu. Amin, amin. Terutama dari bidang hukum ya. Bidang hukum. Karena hukum ini yang penting. Sampai saat ini menjadi Iya. penting lah. Sosok Betul. beliau lah. Yang sangat- bukan yang lain tidak ada, tapi yang terdekat yang sudah terbukti ya beliau ini. Iya, Maka benar. saya jaminkan beliau harus maju. Betul, insya Allah ya. Itu Pak Tatang. Iya, betul. Apalagi kalau kita bicara hukum ini tidak terlepas dari yang sebelah kiri ya ini. Wah. Ini beliau ini juga satu kantor dengan Mas Danya. Nggih. Nggih, monggo Mas perkenalkan diri Mas. Iya, Sinten, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Denma Baru Alam Kotip. Jadi Dipanggil siapa Mas? panggilnya Denma. Denma ya. Saya mengenal beliau, kemudian ayahanda beliau Pak Haji Supriyanto tuh dari bayi. Bapak saya tuh masih belum nikah sudah ketemu beliau. Luar biasa. Kemudian saya mulai berkiprah bersama dengan beliau itu sejak tahun 2010. Tuh, ya Saya ingat Allah. betul, saya wisuda tuh hari Sabtu, hari Senin langsung kerja di tempat beliau. Luar biasa. Ini yang disebut dengan saudara ya, dia. Iya, betul. Dan saya mengawal beliau betul. Dari saya nggak bisa, dan sampai bisa, dari bodoh dimarahin itu udah melalui semua itu. Saya tahu betul, paham betul beliau itu. Dan memang setelah hampir 10 tahun lebih, Pak Haji ya, saya merasa bahwa memang waktunya beliau tuh udah pindah kasta lah. Jadi dunia hukum beliau udah 50 tahun, Pindah dimensi ya. pindah dimensi, Ya. pindah inilah, Iya. lebih tinggi lagi. Iya, iya. Nah, saya mendukung sangat, support sekali beliau, dan siap insya Allah kita akan bantu beliau supaya tercapai apa cita-citanya itu.